menunjukkan akan keistimewaan dan keutamaan. Kita akan bacakan perkataan Syekh Albani rahimahullah. Maka kata Syekh Albani, yang seperti ini bisa menggugurkan dosa besar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aytum law anna nahran bibabi ahadikum yaktasilu fihi kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'un qalu la yabqa min daranihi syai'un qal fakadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinna al-khataya rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian kalau ada sungai berada di depan pintu rumah salah seorang dari kalian dan ia mandi di sungai tersebut setiap harinya 5 kali? Apakah tersisa dari kotorannya sesuatu? Maka mereka berkata tidak, tidak tersisa sedikit pun dari kotorannya. Maka Rasulullah SAW sabda, demikianlah, seperti itulah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus dengan sholat 5 waktu itu dosa-dosa. Dikutip Imam Bukhari dan Muslim dan Tirmidzi dan Nasa'i. Di sini akal Islam menunjukkan akan keistimewaan dan keutamaan salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu membersihkan dosa. Di mana perumpamaannya kata Rasulullah SAW seperti orang yang mandi di sungai 5 kali. Namun apakah sholat 5 waktu itu, Pak, menggugurkan dosa kecil saja, ataukah sholat 5 waktu menggugurkan dosa besar juga? Jumhur ulama, dan ini pendapat 4 madhab, mereka mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu hanya menggugurkan dosa kecil tanpa dosa besar. Adapun dosa besar maka harus dengan taubat. Dalil jumhur yaitu hadis berikutnya di hadis nomor 354. An Abi Hurairah aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tukshal kabair. Salat 5 waktu Jum'ah menuju Jum'ah itu menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya selama tidak dilakukan dosa besar. Berarti syaratnya di sini selama tidak dilakukan dosa besar. Artinya apa? Artinya kalau dia melakukan dosa besar, maka sholat 5 waktu itu tidak menggugurkan dosa-dosa kecil. Berarti ini memberikan pemahaman bahwa dosa besar tidak bisa digugurkan oleh oleh sholat 5 waktu. Ini pendapat jumhur. Kata Imam An-Nawawi menjelaskan makna hadis tadi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Maknahu anna dzunuba kullaha tughfar illa al-kabair. Maknanya bahwa seluruh dosa itu digugurkan oleh sholat 5 waktu kecuali dosa-dosa besar saja. Fa innaha la tughfar, maka dosa besar tidak bisa dihapus oleh sholat 5 waktu. Walaisal muradu anna dzunuba tughfar ma lam takun kabirah.
Bukan maksudnya bahwa dosa-dosa diampuni selama bukan dosa besar. Fa in kana la yukfar syai'un minas saghair. Fa inna hadza wa in kana muhtamilan fasiyaqul hadits ya'bah. Jika ternyata tidak diampuni sesuatu pun dari dosa kecil, kata beliau, walaupun secara redaksinya mengandung hal seperti ini, namun kata beliau, hadis tersebut menolak pemahaman seperti itu. Kemudian Syekh Albani rahimahullah mengomentari, Pak, di mana Syekh Albani pendapatnya adalah merojikan pendapat yang kedua, yaitu pendapat Ibnu Hazm. Di mana Ibnu Hazm mengatakan bahwa hadis ini yang sedang kita bahas menunjukkan bahwa sholat 5 waktu bukan hanya menggugurkan dosa kecil, namun juga dosa apa? Besar. Kenapa? Karena Nabi SAW mengumpamakannya dengan orang yang mandi dalam sehari 5 kali. Lalu Nabi bersabda apa? Hal yabqa min daranihi syai'? Apakah masih tersisa dari kotorannya? Iya. Kata para sahabat apa? Tidak tersisa kotorannya. Nah sekarang kalau misalnya kotoran-kotoran kecilnya bersih, ternyata atau kotoran-kotoran besarnya masih nggak bersih, tentu ya sangat tidak sesuai dengan lahiriah hadis ini. Ya, kita akan bacakan perkataan Syekh Albani rahimahullah. Hadzal hasr yunafil istifham at-taqriri fil hadits alladhi qablah. Pembatasan dengan dosa-dosa kecil saja yang digugurkan oleh sholat 5 waktu sangat meniadakan pertanyaan Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, di mana Rasulullah bersabda, hal yabqa min daranihi syai'? Apakah tersisa kotorannya? Ya, kama huwa zahir, fa innahu la yumkin tafsiruhu illa ala anna al-murad bihi ad-daran as-saghir. Maka lahiriah hadis ini ketika Nabi mengatakan apakah tersisa ya dengan mandi 5 kali itu kotorannya, secara lahiriah hadis ini tidak mungkin ditafsirkan bahwa yang bersih itu hanya kotoran kecil, Pak. Karena Nabi mengatakan apakah masih tersisa kotorannya? Ya nggak mungkin kan, dosa apa kotoran yang kecil-kecil habis bersih, tapi yang gede-gede ya nggak bersih. Kata beliau, fala yabqa minhu syai' wa amma darul kabir fayabqa kullu kamahu. Mana mungkin, kata beliau, kotoran-kotoran kecilnya tak tersisa, tapi ternyata masih tersisa kotoran-kotoran besar. Fa inna tafsirul hadis bihadza darbun lahu fis sadr kama la yakhfa. Karena penafsiran hadis seperti ini, kata beliau, sungguh sangat mengherankan, ya. Nah ini sehingga kata beliau, falladzi yabdu li wallahu a'lam anna Allah Ta'ala zada fi tafaddulihi ala ibadihi. Yang tampak kepadaku wallahu a'lam bahwa Allah menambahkan karunia-Nya untuk hamba-hambanya. Fa wa'adal musallina minhum bi an yaghfira lahumudz dzunub jami'an wa fihal kaba'ir. Maka Allah menjanjikan untuk orang-orang sholat, ya dengan sholat 5 waktu itu Allah ampuni semua dosa-dosanya termasuk dosa besar. Ba'da an kanatil maghfirah khassah bis-saghair, tentunya setelah ampunan itu khusus untuk ya dosa-dosa kecil, ya. Wala'alla ma yu'ayyidu hadza qauluhu ta'ala. Barangkali yang bisa menguatkan ini juga itu firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, kami akan gugurkan dosa-dosa kecil. Fa idza kanatis saghair tukaffar bibunyaradi ijtinabil kaba'ir. Ayat ini, kata beliau, menunjukkan sebatas kita meninggalkan dosa besar saja sudah menggugurkan dosa kecil.
فالفضل الإلهي يقتضي أن تكون للصلاة وغيرها من العبادات فضيلة أخرى تتميز بها على فضيلة اجتناب الكبائر. Maka karunia Allah yang sangat luas itu menunjukkan bahwa sholat, demikian pula ibadah-ibadah agung yang lainnya, itu mempunyai kelebihan apa? Bisa menggugurkan dosa besar, kata beliau. Ya. Walakin yang bagi alal musallin alla yaktarru. Namun selayaknya, kata beliau, orang yang sholat juga jangan tertipu. Jangan apa? Tertipu. Fa innal fadilah al-madhkurah la syakka annahu la yastahiqquha illa man aqama shalah wa atammaha wa ahsana ada'aha kama umir. Karena keutamaan yang bagus ini, yang agung ini, Pak, bahwa sholat 5 waktu itu bisa menggugurkan dosa besar, hanya berhak bagi orang yang benar-benar menegakkan sholat, menyempurnakan dan membaguskan pelaksanaan sholat. Ya. Maka seakan di sini Syekh Albani rahimahullah membedakan, Pak, antara orang yang sebatas sholat tapi dia nggak khusyuk sholatnya, kurang menegakkan sholatnya, tidak memperbagus sholatnya, dengan orang yang sungguh-sungguh memperhatikan apa? Kekhusyuannya, tumakninahnya. Maka yang pertama, yang orang yang penting sholat gitu, Pak, maka ini hanya menggugurkan dosa kecil. Adapun yang sungguh-sungguh memperhatikan sholat 5 waktu, dia betul-betul khusyuk, dia betul-betul menghayati sholatnya, memahami ucapannya, maka kata Syekh Albani yang seperti ini bisa menggugurkan dosa besar. Ya. Nah, ini akal Islam pendapat beliau. Ya, karena kata beliau, hadis yang tadi itu pertanyaan Rasulullah, apakah tersisa dari kotorannya ketika mandi 5 kali di dalam sungai, maka tidak mungkin yang bersih itu cuma yang kecil, tapi yang gede-gede nggak bersih, kata beliau. Sementara sudah kita sebutkan tadi, Pak, jumhur berhujah dengan dalil lain, yaitu hadis sholat 5 waktu, Jum'ah menuju Jum'ah, menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya selama ditinggalkan dosa besar. Selama ditinggalkan dosa besar, berarti kalau masih dilakukan dosa besar, menunjukkan bahwa ya sholat 5 waktu tidak menggugurkan dosa-dosa besar tersebut. Iya.